Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajiba Amalia Yulinar. Saya kelas 7E nomor absen 25. Kali ini saya akan mereview materi tentang aku menuju remaja. Nah, saya sudah siapkan peta konsep yang akan kita bahas pada kali ini. Ini dia peta konsepnya. Ini dia peta konsep yang akan kita bahas pada materi kali ini. Sudah tahu kan apa saja kata kuncinya? Yuk, kita bahas satu persatu. Ini adalah kata kunci pertama yang akan kita bahas, dan sekaligus mengawali pembicaraan kita. Kita akan bahas pengertian tentang masa remaja. Menurut John W. Harlock, masa remaja atau dalam bahasa Perancis, adolescence, adalah masa transisi perubahan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang melibatkan sisi fisik, kognitif, dan emosional. Itu merupakan pengertian masa remaja dari John W. Harlock. Ini adalah kata kunci kedua yang akan kita bahas. Capcus. Guys, ternyata masa remaja itu memiliki 3 tahapan loh. Ada yang baru tahu? Nah, tahapan pertama ada remaja awal, yaitu remaja yang berumur 13-15 tahun. Siapa di sini di antara kalian? Pasti ada dong. Tahapan kedua ada remaja tengah, yaitu remaja yang berumur 15-18 tahun. Ayo, siapa di sini? Dan tahapan yang terakhir, yaitu tahapan yang ketiga, ada remaja akhir, yaitu remaja yang berumur 18-21 tahun. Nah, guys, di atas umur 21 tahun termasuk masa dewasa ya. Jadi bukan masa remaja lagi. Ini kata kunci ketiga yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Check it out. Guys, masa remaja itu memiliki tanda seks primer loh. Apa aja ya? Tapi aku kasih tahu nih, ternyata tanda seks primer antara perempuan dengan laki-laki itu beda. Emang apa bedanya? Nih aku jelasin. Pada remaja perempuan, tanda seks primer diawali dengan menstruasi. Apa itu menstruasi? Bagi kalian yang belum tahu, aku kasih tahu nih. Menstruasi ialah keluar darah pada vagina diakibatkan oleh luruhnya dinding rahim karena tidak dibuahi oleh sel telur. Nah, kalau pada remaja laki-laki, ada namanya mimpi basah. Apa itu? Aku kasih tahu nih, mimpi basah ialah keluarnya sperma pada saat tidur yang hanya dialami oleh laki-laki loh guys. Oh iya, pada masa remaja juga ada namanya perubahan fisik nih. Tapi, sekali lagi ya aku tegasin, jelas beda antara perempuan dengan laki-laki. Apa aja sih perubahan fisik pada remaja perempuan saat pubertas? Nah, aku kasih tahu nih. Remaja perempuan akan mengalami perubahan fisik di antara lain 1. Membesarnya payudara, yang kedua suara lebih nyaring, yang ketiga panggul berlebar, yang keempat kulit lebih halus, yang kelima tumbuh bulu di area tertentu, dan yang keenam tumbuh jerawat. Tumbuh jerawat. Semangat ya buat acne fighter. Ingat, jangan insecure. Kalian punya porsi kecantikan masing-masing kok. Semangat! Nah, sekarang kita akan bahas perubahan fisik pada remaja laki-laki pada saat pubertas. Apa aja nih? Remaja laki-laki akan mengalami perubahan fisik 1. Membesarnya ukuran testis, yang kedua suara membesar, yang ketiga tumbuh jerawat, yang keempat bau melebar, yang kelima tumbuh bulu di area tertentu, dan yang keenam tumbuh jakun. Itu merupakan perubahan fisik yang dialami oleh remaja laki-laki. Selain perubahan fisik, ada juga yang namanya perubahan psikis, yaitu perubahan dari segi emosi, sifat, dan tingkah laku. Berikut beberapa contoh mengenai perubahan psikis pada saat masa remaja. Contoh yang pertama, ada mudah tertarik pada lawan jenis. Guys, mudah tertarik pada lawan jenis itu normal. Tapi kalian tuh harus ingat, kalian pelajar, tujuan pendidikan itu yang paling penting. Kalian harus ingat banyak mimpi yang belum kalian gapai. Jadi gunakan perasaan ini untuk menjadi semangat kalian, menjadi mood booster kalian supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Ingat ya. Untuk contoh yang kedua, kita ada mudah tersinggung, contoh yang ketiga mudah marah, contoh yang keempat perasaan lebih sensitif, dan contoh yang kelima emosi tidak stabil. Guys, untuk kalian para pubertas, emosinya mohon distabilkan ya, karena ketidakstabilan emosi bisa menyebabkan hati orang lain sakit. Itu gak enak loh guys. Itu tadi pembahasan kita mengenai tanda perubahan pada masa remaja. Oh iya, ingat jangan insecure. Ini kata kunci terakhir yang akan kita bahas pada tema kali ini.
Pada tema permasalahan kali ini, kita akan bahas tuntas permasalahan apa aja yang sering banget dihadapin pada saat masa remaja. Aku menggabungkan ceritaku sendiri dengan cerita teman-temanku. Dan surveinya, masalah yang paling sering terjadi adalah ketidakpedean atau ketidakpercayaan diri pada perubahan fisik yang terlalu menonjol. Nah, kali ini aku akan bagikan tips bagi kalian para insecurener. Maksud saya untuk kalian yang kurang memiliki kepercayaan diri dengan perubahan fisik. Untuk tips yang pertama, kita ada senyum. Ya, sesimpel itu guys, senyum. Fakta membeberkan bahwa ketika senyum, ada syaraf yang akan mengirimkan ke otak kalau kita bahagia. Dan juga ketika kita senyum, hormon positif kita akan keluar. Hormon positif itulah yang akan membuat kita menjadi semakin aktif. Jadi jangan lupa senyum ya guys. Ingat, senyum itu ibadah. Untuk cara yang kedua ada sapa dan puji diri kalian sendiri. Maksudnya gimana? Ini aku kasih contoh. Ketika kita bercermin, hendaklah kita sapa atau kita puji diri kita sendiri. Mungkin dengan kalimat, hai cantik, atau untuk yang cowok, hai ganteng, wah. Atau mungkin kalimat lain, kamu sempurna hari ini. Kamu oke banget deh. Itu merupakan contoh kalimat yang bisa dijadikan sebagai mood booster kita ketika bercermin. Jadi kalau bercermin jangan tata rambut aja dong. Sapa juga tuh wajah biar makin mood booster. Untuk tips yang ketiga yaitu tips yang terakhir, kita ada rawat diri. Ya, ini adalah tips yang paling penting karena jika tidak ada tips ini, kedua tips tadi tidak akan seimbang. Kenapa paling penting? Yang pertama, kebersihan adalah iman. Jadi rajin-rajinlah menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri kita sendiri. Merawat diri sangat penting guys untuk kesehatan. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita semuanya harus serba bersih. Biar tidak ada kuman ataupun virus yang menempel di tubuh ataupun kulit kita. Dan ya, contohnya merawat diri adalah cuci muka, cuci tangan, dan rajin-rajin mandi. Aduh, kaum rebahan sepertinya akan tersindir dengan kata rajin mandi. Rajin mandi ya kaum rebahan. Nah itu tadi beberapa perbincangan kita mengenai tema aku menuju dewasa. Dan kali ini aku akan memiliki kalimat untuk kalian supaya bisa memotivasi, bisa membangkitkan semangat kalian supaya lebih mengetahui apa sih kegunaannya kita mengetahui permasalahan ataupun hal-hal mengenai aku menuju remaja. Nah, untuk kali ini kalimat ini akan saya tujukan kepada para orang yang mungkin kurang memiliki kepercayaan diri. Kalimatnya adalah, ingat, kalian adalah guru kalian sendiri. Kalian tuh guru dari diri kalian sendiri. Ingat, jangan pernah merasa insecure terhadap orang lain. Kalian adalah guru kalian diri sendiri, selidiki diri kalian untuk menemukan kebenaran dalam diri kalian. Intinya, mengetahui diri sendiri adalah hal yang paling penting. Maaf, ada rada gelap soalnya rada mendung. Nah, sekarang lebih terang, maaf banget tadi video terakhir agak gelap, karena ini mendung sepertinya, tapi sekarang saya sudah nyalakan lampu dan sedikit lebih terang. Mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye.